Sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu etika bisnis, di mana etika bisnis ini sebagai prinsip-prinsip pelaksanaan dalam organisasi yang memandu pengambilan keputusan dan perilaku. Etika bisnis yang baik adalah prasyarat bagi manajemen strategis. Etika yang baik adalah bisnis yang baik. Kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya etika bisnis seperti para CEO dan pemilik bisnis adalah individu-individu yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis yang tinggi didukung dan dipraktikkan dalam suatu organisasi. Seluruh keputusan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategis memiliki konsekuensi etika. Permasalahan atau tindakan bisnis lainnya yang dianggap tidak beretika termasuk iklan atau label yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang kedua yaitu kode etika bisnis, di mana kode etik tidak cukup untuk menjamin perilaku bisnis yang beretika. Kode etik dapat dilihat sebagai tipuan hubungan masyarakat, sekumpulan high class atau kedok belaka. Untuk memastikan bahwa kode tersebut dibaca, dipahami, dan diyakini dan diingat, pelatihan secara periodik diperlukan untuk menumbuhkan sensitivitas terhadap isu-isu etika di lingkungan pekerjaan. Jika karyawan melihat contoh-contoh hukuman atas pelanggaran serta penghargaan untuk menjunjung tinggi kode tersebut, ini akan memperkuat pentingnya kode etik perusahaan. Whistleblowing ini sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah peristiwa atau tindakan pelaporan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang dalam dunia kerja. Jadi pelaporan pelanggaran ini sendiri merupakan sebuah tindakan atas sikap kecurangan yang bisa jadi ditemui dalam lingkup kerja. Tindakan pelaporan ini sendiri sebenarnya seperti dua buah mata pisau yang diayunkan, bisa membawa hal positif namun bisa juga membawa hal negatif. Tindakan pelaporan kecurangan ini sendiri sebenarnya menjadi tidak mungkin menimbulkan nilai negatif jika ada keterbukaan. Selain itu, ada juga sikap bijaksana dari pemimpin dalam memberikan pengayoman bagi seluruh pekerjanya untuk senantiasa bekerja jujur dan bersih. Romansa di tempat kerja yaitu hubungan akrab dua orang karyawan yang saling menyetujui berlawanan dengan pelecehan seksual, di mana Equal Employment Opportunity atau EEOC mendefinisikan perbuatan ini secara meluas sebagai kelanjutan hubungan seksual yang tidak diinginkan, permintaan dukungan seksual, dan tindakan verbal atau fisik bersifat seksual. Romansa di tempat kerja dapat merusak moral dan produktivitas di tempat kerja untuk sejumlah alasan yang meliputi: yang pertama yaitu keluhan akan sikap pilih kasih dapat naik, yang kedua kerahasiaan catatan tertentu dapat dilanggar, yang ketiga mengurangi kualitas dan kuantitas kerja yang dapat menimbulkan masalah, yang keempat pendapat pribadi dapat berujung pada pendapat kerja, yang kelima membisikkan rahasia dapat membawa kepada tekanan dan permusuhan di antara rekan kerja, yang keenam tuduhan pelecehan seksual dapat terjadi kemudian baik oleh keterlibatan wanita atau pihak ketiga. Di beberapa negara bagian, manajer dapat bertanggung jawab secara pribadi untuk kehancuran yang muncul dari romansa di tempat kerja. Organisasi sebaiknya menentukan pedoman atau kebijakan yang menangani romansa di tempat kerja, setidaknya untuk 6 alasan, yaitu yang pertama, pedoman dapat membantu perusahaan agar benar-benar mempertahankan dirinya sendiri dan menghindari tuduhan pelecehan seksual atau diskriminasi. Terus yang kedua, pedoman dapat spesifikasi alasan-alasan, yaitu seperti tujuan hal yang telah terdaftar sebelumnya. Mengapa romansa di tempat kerja bukanlah gagasan yang baik? Terus juga yang ketiga yaitu pedoman dapat menspesifikasi penalti resultan untuk pasangan yang mempunyai romansa jika masalahnya muncul. Yang keempat, pedoman dapat mempromosikan atmosfer kerja yang profesional dan lain-lain. Yang kelima, pedoman dapat membantu memastikan kepatuhan dengan hukum federal, negara bagian, dan lokal serta kasus-kasus pengadilan terkini. Terus yang keenam, kurangnya pedoman apapun mengirimkan pesan
ketidakpedulian ke seluruh perusahaan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Arifin. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas hidup dari karyawan, komunitas lokal, dan komunitas luas. Yang kedua, kebijakan sosial. Kebijakan sosial memperhatikan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawannya, pelanggan, lingkungan, minoritas, komunitas, pemegang saham, dan kelompok lain. Yang ketiga, kebijakan sosial pada masa pensiun bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki masa pensiun, mengalami cacat total ataupun meninggal dunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang keberlangsungan lingkungan terlebih dahulu. Jadi, keberlangsungan lingkungan itu membahas tentang sejauh mana operasional dari tindakan suatu organisasi atau perusahaan untuk melindungi, memperbaiki, dan mempertahankan daripada membahayakan atau merusak lingkungan. Dalam hal ini berarti bisnis tidak boleh mengeksploitasi dan memusnahkan lingkungan alami. Semua pihak dalam perusahaan ataupun organisasi seperti karyawan, konsumen, pemerintahan, dan masyarakat pada umumnya membenci sebuah perusahaan atau organisasi yang mengancam dibandingkan melindungi lingkungan tersebut. Dalam hal ini berarti terdapat ketertarikan yang cukup tinggi dari masyarakat terhadap bisnis yang memelihara keseimbangan ekologi alami dan menyuburkan lingkungan yang bersih dan sehat. Tentunya tidak ada bisnis yang ingin reputasinya tercemar. Seperti pemerintahan yang saat ini semakin menggalakkan bisnis untuk berperilaku dan perlu lebih bertanggung jawab. Sebagai contoh, bisnis publik melaporkan polutan dan sampai fasilitas produksi mereka. Selanjutnya, karena di sini saya menjelaskan tentang keberlangsungan lingkungan, jadi saya juga akan menjelaskan sedikit tentang laporan keberlangsungan. Karena antara keberlangsungan lingkungan dengan laporan keberlangsungan itu saling berkaitan. Laporan keberlangsungan ini merupakan laporan pelestarian yang mengungkapkan operasi perusahaan yang berdampak pada. Isi dari dokumen ini membuka kepada pemegang saham mengenai praktik buruk perusahaan, pembelian produk, efisiensi energi, dampak lingkungan, dan praktik etika bisnis. Memelihara lingkungan ini seharusnya menjadi bagian permanen dalam melakukan bisnis untuk alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, konsumen menginginkan produk aman lingkungan yang jumlahnya banyak. Yang kedua, opini publik yang menginginkan perusahaan melaksanakan bisnis dengan cara yang memelihara lingkungan alam sangat kuat. Yang ketiga, kelompok penganjur lingkungan sekarang memiliki lebih dari 20 juta orang Amerika sebagai anggotanya. Mengelola urusan lingkungan tidak dapat lagi menjadi fungsi teknis yang dilakukan oleh spesialis dalam perusahaan. Penekanan lebih harus diberikan dalam mengembangkan perspektif lingkungan antara karyawan dan manajer perusahaan. Banyak perusahaan memindahkan urusan lingkungan dari sisi staf organisasi kepada sisi ini, sehingga membuat kelompok lingkungan korporat melaporkan secara langsung kepada kepala petugas operasi. Sehingga saat ini perusahaan yang mengelola urusan lingkungan
akan berusaha meningkatkan hubungan dengan pelanggan, regulator, penjualan, dan pemain industri lainnya yang secara substansial memperbaiki proses keberhasilan mereka. Selanjutnya yaitu mengelola urusan lingkungan dalam perusahaan. Mengingat bahwasanya saat ini tantangan ekologi yang dihadapi seluruh organisasi atau perusahaan meminta manajer untuk memformulasikan strategi yang memelihara dan melestarikan sumber daya alam. Dalam perusahaan, mengelola urusan lingkungan ini membutuhkan pemahaman tentang bagaimana perdagangan internasional, daya saing, dan sumber daya global tertentu. Yang keempat, regulasi federal dan lingkungan negara bagian berubah dengan cepat dan menjadi lebih kompleks. Yang kelima, semakin banyak pemberi pinjaman yang memeriksa kewajiban lingkungan dari bisnis yang mencari pinjaman. Yang keenam, banyak pelanggan, pemasok, penyalur, dan investor yang menghindar untuk melakukan bisnis dengan perusahaan yang lemah secara lingkungan. Dan yang terakhir, tuntutan kewajiban dan denda terhadap perusahaan yang memiliki masalah lingkungan semakin naik. Di sini yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai sertifikasi ISO. International Organization for Standardization atau yang biasa disebut ISO merupakan jaringan dari Institut Standar Nasional dari 147 negara dengan satu anggota per negara yang berada di Jenewa, Swiss. ISO pengembang standar pelestarian terbesar di dunia, diterima secara meluas di seluruh dunia. Standar ISO adalah sukarela karena ISO tidak memiliki otoritas sendiri, tidak mengatur atau membuat undang-undangnya. Sini akan dibahas mengenai ISO 14000 dan ISO 14001. Pertama yaitu ISO 14000. Yaitu ISO 14000 merujuk kepada serangkaian standar secara sukarela dalam bidang lingkungan. Anggota standar ISO 14000 ini memperhatikan perluasan di mana perusahaan meminimalkan pengaruh berbahaya di lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya, dan secara berkesinambungan mengawasi dan memperbaiki kinerja lingkungannya sendiri. Hal yang termasuk dalam lingkungan dan standar ISO 14000 adalah standar ISO 14001 seperti audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, pelajaran lingkungan, dan penilaian daur hidup. Selanjutnya yaitu ISO 14001. ISO 14001 adalah serangkaian standar yang diadopsi oleh ribuan perusahaan di seluruh dunia untuk sertifikat konsekuensi mereka saat mereka melaksanakan bisnis dengan cara yang ramah lingkungan. Standar ISO 14001 ini menawarkan standar teknis universal untuk di mana semakin banyak perusahaan yang membutuhkannya, tidak hanya untuk mereka sendiri, tetapi juga pemasok dan penyalur mereka. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.